Saya coba ringkaskan kembali ya, kita udah belajar apa aja. Jadi setelah UTS, kita mempelajari kalau bangunannya itu lebih dari satu lantai, dinamakan MDOF gitu ya. MDOF. Itu ya. Nah, di MDOF sendiri kalian itu udah belajar kalau persamaannya tuh sama-sama terus sama HDOF sebenarnya kan. Persamaannya kalau lengkap selalu cuma kayak gini kan. Ini ya. MU double dot MU double dot inilah ya, ditambah damping ya D lah ya, boleh D, U single dot ditambah K U sama dengan FT gitu kan. FT. Oke. Nah, jadi persamaannya gini-gini terus, cuma kalau MDOF itu pemainnya ada banyak, jadi anggap aja pemainnya semuanya beregu gitu ya, kelompok. Jadi M-nya matriks, U double dotnya juga matriks, dampingnya matriks, lalu U single dotnya juga matriks, kekakuan matriks, U-nya ini matriks, gaya pun akan matriks gitu ya. Nah, jadi persamaannya tetap ini, cuma sekarang bedanya pemainnya banyak. Nah, lalu kalian juga udah mempelajari bagaimana mencari matriks massa. Jadi kalian udah belajar kalau mencari matriks massa gitu kan. Lalu mencari matriks kekakuan yang kalian patah-patahin itu gitu. Lalu kalian udah juga mengetahui cara menghitung frekuensi natural. Terus sama mode shape-nya. Mode shape bahasa Indonesianya ragam getar ya. Bentuk ragam lah ya. Jadi udah tahu mode shape-nya. Mode shape-nya kemarin istilahnya A lah ya. A gitu kan. Nah, ini kalian udah mempelajari itu tuh semuanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah biasanya kan kita kalau ngerjain SDOF itu targetnya selalu U. Nah, terus yang udah kalian kerjain itu kalau mau jadi U hubungannya apa sih gitu? Kan kalian cuma ngerjain sampai A tuh kan. Nah, setelah itu ngapain gitu? Setelah itu ngapain buat mencari U? Kan targetnya pasti U. Ya, jadi untuk kuliah hari ini kita akan sedikit ngelanjutin tuh kalau A ini kita lanjutin sampai U. Nah, oke, gitu ya. Jadi kita mau ngelanjutin dari yang udah yang udah kalian kerjakan sampai A. Sebenarnya A, kalau udah dapat A, so what sih gitu kan? Hubungannya sama U apaan sih gitu. Jadi ini agak dilanjutin sedikit. Oke, jadi anggap aja bangunannya itu kayak yang kanan ya. Kayak yang kanan. Nah, jadi anggap aja 2 lantai gitu kan ya. Massa satunya tuh 2M, massa lantai 2-nya M. Terus kolom yang bawah lebih gede berarti kan ya ini ya 2EI, 2 kali lipat lah daripada kolom di atas. Terus sekali lagi dia adalah bangunan geser ya. EI platnya gitu. Itu tak terhingga gitu. Jadi dalam satu lantai pergerakan kolom itu bareng-bareng. Semua kolom dalam satu lantai pergerakannya bareng-bareng sehingga U-nya sama nih. Ke kanan 5 cm, yang kolom kiri juga 5 cm. Nah, itu shear building namanya ya.
shear building. Nah, shear building ini kalau lantai itu sukses menjadi diafragma. Jadi nanti kalau di kegempaan rekayasa gempa gitu, nanti kalian akan mengenal apa itu diafragma gitu ya. Jadi nggak semua lantai bisa kita anggap diafragma. Nah, ketika lantai itu sukses menjadi diafragma, ya kita bisa anggap dia shear building lah gitu. Tapi kalau lantainya banyak bolong-bolong, banyak void, banyak lubang, kita nggak bisa anggap dia jadi diafragma rigid, ya kita harus assign dia sebagai fleksibel gitu. Jadi DOF-nya jadi banyak nih, nggak cuma kayak gini doang. Ini kan DOF-nya jadi cuma bisa gerak ke kanan doang, U1 gitu kan. Kalau itu nggak kayak gitu kalau itu. Kalau itu bisa aja di sini U1 gitu, di sini U2 nih, perpindahannya beda. Ya sama kalau kalian unstrik itu unstruk 3 lah ya. Nah, itu kalau displacementnya beda, berarti ya yang kiri U1, yang kanan U2 gitu, karena displacementnya beda. Nah, ini ceritanya displacementnya sama, makanya untuk satu lantai U1 aja gitu. Oke, nah jadi gambarannya kayak gitu ya, gedungnya dua lantai kayak gitu. Terus kadang-kadang kita gambarkan pakai kayak gini gitu kan, gitu. Terus kita gambarkan lagi ininya apa namanya, free body diagramnya. Nah jadi kalau ada dua DOF ini ya, ini kita lihat DOF 1 dulu lah ya. Ini pergerakannya searah beban, ini kan beban ya. Nah, akan keluar gaya pelawannya. Jadi ini gaya inersia kan melawan, yang arahnya berlawanan dari perpindahan kan. Lalu ada juga damping melawan, ada juga kekakuan melawan. Nah, itu kalau kita lihat DOF 1. Nah, kalau kita lihat DOF 2, ini kan, ini sama juga gerakannya ke kanan, akan ada yang ngelawan, yaitu dampingnya dia, kekakuannya dia, sama gaya inersia dia. Nah, masalahnya adalah ini juga harus setimbang nih, jadi ada interaksi antara DOF 1 sama 2. Makanya dampingnya itu ada fungsi dari perpindahan DOF 2 dikurangi perpindahan DOF 1. Ya iya dong, kan tinggal harus ini ya, perpindahan neto gitu kan. Jadi ada fungsi nih dari perpindahannya si DOF 2 sama 1, ada hubungannya lah gitu. Ada korelasinya, ada hubungannya. Ada relationship. Nah, jadi makanya ini ada hubungannya kan, ini punyanya DOF 1, yang ini punyanya DOF 2. Jadi ada hubungannya tuh dalam ini kan persamaan ragam 1 ya. Ini persamaan ragam 2 gitu. Nah, itu ada kontribusi dari DOF 1 sama DOF 2 gitu. Nah, beda sama massa ini kan. Massa kan ya kalau ngomongin 1 ya cuma ketemu 1, dia nggak ketemu 2 gitu. Nah, jadi kalian udah belajar bagaimana caranya mencari matriks massa. Lalu kalian juga udah belajar bagaimana mencari matriks kekakuan. Nah, kebetulan mencari matriks damping itu ya sama kayak mencari matriks kekakuan. Lalu jangan lupa juga kalau matriks massa itu matriks diagonal, jadi diagonalnya ada isinya, terus habis itu lainnya 0. Terus kalau matriks kekakuan, jangan lupa ini diagonal, lainnya harus simetris. Jadi kalau kalian menghasilkan matriks yang nggak simetris, angkanya beda dikit lah, beda banyak lah, pokoknya nggak simetris. Nah, itu bisa jadi kalian salah masukin angka, salah ngitung, atau mungkin salah menurunkan rumusnya gitu ya. Jadi yang penting harus simetris. Terus ya udah, jadi kalian udah tahu nih cara bikin ini. Nah, cara bikin ini ya sama kayak kekakuan lah ya. Ini juga nih cara bikin kekakuan, matriks kekakuan yang dipatah-patahin gitu kan. Kalau ada pertanyaan, nanya aja ya. Nah, jadi
ini adalah persamaannya ya, ini persamaan gerak MDOF-nya nih. Kan selalu kadang-kadang kalau di SDOF kan selalu ditanya ya, tuliskan persamaan geraknya. Yang ini nih, kayak gini nih. Yang ini kan persamaan geraknya. Nah, kalau MDOF persamaan geraknya ya ini ya. Jadi tulis aja bolehlah dalam matriks juga boleh gitu. Jadi kayak gitu. Terus ya, jadi ini juga kalian udah tahu ya. Jadi kalau pertama kali kalian cari kekakuan tiap kolom. Nah, kalian tahu kalau jepit-jepit 12 EI per L pangkat 3 gitu kan. Kolom lantai 1 ini 2 EI, makanya in the end 48 EI per L pangkat 3 gitu kan. Kolom 2 kan langsung EI, jadi ya 12 EI pangkat 3 aja gitu. Terus ini dikali 2 karena dia paralel. Jadi kalau disusun paralel ditambah, kalau disusun seri sepernya gitu kan. Nah, kalau masih bingung juga kenapa dia paralel, buka lagi ya apa itu paralel sama seri. Nah, ini kelihatan banget kan kalau yang namanya paralel itu U-nya sama. Kalau yang seri itu gayanya sama gitu ya. Jadi kelihatan banget ini U-nya yang sama karena buat menggerakkan ini 10 cm, ini harus gerak juga 10 cm kan tadi bangunan geser kan. Gitu. Jadi U-nya sama nih, paralel, makanya ditambahin. Makanya dalam satu lantai kolom-kolomnya jumlahin aja gitu ya. Oke, terus habis itu kalian patah-patahin kayak gini kan? Patah-patahin kayak gini. Saya sarankan kembali selalu gambarkan ini kayak gini nih karena ini sangat membantu kalian untuk mengimajinasi siapa sih yang ngelawan pergerakan ini gitu kan. Lalu kalau U2-nya yang digeser gambarnya gini gitu kan. Jadi ketahuan siapa yang melawan pergerakannya. Nah, ini kalau ini pribadinya aja gitu sama kayak kita udah belajar 2 minggu yang lalu. Dan juga kalian juga udah mencoba tuh dalam kuisnya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kuis itu ada suatu kompetensi yang diharapkan kalian punya setelah kalian mengerjakan kuis itu. Jadi kerjakan aja semengertinya kalian, seketerpahaman ini aja, walaupun dan juga nggak diburu waktu ya. Jadi justru ya kerjakan sambil kalian pahami satu-satu gitu. Nah, yang penting adalah keterpahamannya gitu. Jadi kalau misalkan habis itu ada pertanyaan gitu, itu juga silakan ditanyakan. Terus nggak perlu takut juga dengan nilainya ya. Jadi biasanya kalau misalkan ada 7 kuis, saya ambil 6 terbaik gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya experience-nya nih, biar kalian udah ngerti nih kalau kalau kayak gini tuh kasusnya kayak gini ya prosesnya seperti ini gitu, setidaknya itu. Dan nanti kalian akan dapatkan kompetensinya itu setelah kalian mengerjakan. Jadi kerjakan aja seininya, sebisa kalian gitu ya, tanpa pressure gitu. Jadi nanti waktu waktu ujian lebih gampang tuh gitu. Jadi manfaatkan aja sebagai latihan maksudnya itu. Oke, terus habis itu udah ya kalian dapat matriks kekakuan dari tadi itu yang matah-matahin. Lalu kalian juga udah tahu mencari matriks massa gitu kan. Makanya persamaan gerak untuk kasus ini nih itu kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya persamaan gerak untuk sistem struktur ini ya tulisin aja kayak gini ya. Kalau misalkan ada 3 DOF ya berarti matriksnya 3x3, lalu 3x1 gitu. Terus 3x3 lagi, 3x1 ya gitulah pokoknya. Nah, oke. Nah, habis itu kan dari ini kalian udah bisa nyari
frekuensi natural ya. Frekuensi 1, frekuensi 2. Saya ingatkan kembali, frekuensi harus diurutkan dari yang paling kecil. Jadi kalau misalkan di solver keluarnya yang lebih gede, selalu frekuensi yang lebih kecil dialah mode 1 gitu. Karena frekuensi kecil itu lebih dominan gitu. Dia kontribusinya lebih gede. Jadi mode 1 itu kontribusinya lebih gede untuk si strukturnya itu sendiri. Jadi urutkan dari yang terkecil. Terus habis itu kalian udah bisa nyari ragam getarnya ya, yang A itu A gitu. Jadi kalau misalkan mode 1, kalau misalkan 3x3 itu harusnya ya kuis kemarin tuh kalian dapatnya gini. Ini mode 1, lalu mode 2-nya harusnya gini. Gini ya. Terus habis itu ini ya. Ya gitulah ya. Terus mode 3-nya gini. Gitu ya. Jadi harusnya kalian dapatkan bentuknya kayak gitu. Nah, itu kan si A ya, si A. Atau ini mode shape ya, mode shape si A gitu kan. Nah, terus hubungannya apa sama U? Nah, di sini kita akan lanjutkan sedikit. Livia Florencia, bisa tolong baca ini? Baik, Bu. U double dot tambah KU sama dengan 0. Getaran bebas pada sistem tak teredam yang secara grafis telah ditunjukkan oleh gambar 9.1 dan 9.3 untuk sistem 2DOF dapat diuraikan secara matematis adalah UT sama dengan QM dalam kurung T VM. Variasi waktu pada perpindahan yang terjadi dapat diuraikan dengan fungsi sederhana harmonis QM dalam kurung T sama dengan AM omega NT tambah BN sin omega NT, lalu disubstitusikan persamaan 9.4 ke 9.3 sehingga didapatkan UT sama dengan Vn dalam kurung AN cos omega NT ditambah BN sin omega NT. Ya, oke. Terima kasih Livia Florencia. Nah, sekarang kita tadi ya itu ya, kita baru nyampe ke mode shape nih. Nah, hubungannya apa sih sama U gitu kan? Kita selalu ya ingin tahu perpindahan maksimum. Perpindahan maksimum akan menghasilkan gaya dalam maksimum. Lalu kita rencanakan kolom itu terhadap gaya dalam maksimum gitu kan. Itu selalu menjadi goal kita. Jadi perpindahan itu penting tuh buat orang struktur, perpindahan itu penting. Bakal melandut berapa, bakal sway berapa, nah itu penting. Nah, sekarang kita mulai pakai free vibration dulu nih. Ya, sekali lagi kalau S-DOF kan ada ya kondisi free vibration dengan damping, free vibration tanpa damping, lalu ada juga force vibration. Jadi ada gaya luar. Itu pun gaya luar, ada banyak gaya luar. Dan bisa juga dengan damping, bisa juga tanpa damping gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kondisi paling simpel dulu kan. Jadi kalau M-DOF free vibration terus nggak ada damping gitu. Jadi rumusnya ya kayak free vibration pada umumnya ya, rumusnya kayak gini. Gitu. Nah, kalau S-DOF itu kan kalau kita dapat U ya langsung aja ya dapat U ya. Nah, sedangkan kita itu nggak langsung dapat U kalau di M-DOF. Kita dapatnya A kemarin. Nah, A itu si ragam getar tuh kan sebenarnya ragam getar kan gerak ya, bentuk geraknya gitu. Nah, ini tuh belum U nih. Ini tuh kayak cuma proporsional aja. Kalau ini 1 gitu, ini kira-kira minus 1,2, ini kira-kira 1,3 misalkan gitu. Jadi itu tuh cuma proporsional aja gitu. Tapi bukan berarti 1 cm, 1,2 cm, bukan berarti kayak gitu. Nah, perpindahan itu tetap dalam U. Nah, kalau tadi itu cuma proporsional aja. Yang A tadi itu baru ininya doang nih, V gitu. Sekarang disebut V, tapi sebenarnya si A ya, jadi jangan bingung aja. Pokoknya V itu A gitu lah ya. Nah, jadi kalian tuh baru dapat si V. Kalau mau dapat U, itu kalikan dengan fungsi solusi perpindahan kalau di S-DOF gitu. Kalau di S-DOF kan berarti U ya gitu. Tapi di sini fungsinya itu kita namakan Ki gitu. Nah, jadi
Kalau free vibration, buka lagi tuh catatan free vibration yang S-DOF. Jadi kepake terus ya. Jadi sebelum UTS tuh terpakai semua. Pokoknya Dinstruk itu kepake aja terus gitu. Ada hubungannya gitu. Jadi kalau kalian landasannya udah kuat, materi selanjutnya itu cuma naik sedikit gitu. Oke, nah jadi buka materi S-DOF pre-vibration yang belum dibuka initial condition-nya. Jadi masih dalam A1 gitu ya. A2, C1, C2. Nah ini AN sih sekarang namanya AN. Jadi ya kan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T gitu kan di catatan kalian kalau free vibration. Nah itu jadi Ki gitu ya. Jadi U-nya S-DOF itu jadi Ki doang kalau di M-DOF. Karena harus dikalikan sama A yang kalian dapatkan. Harus dikalikan V lah ya, A kecil atau V yang udah kalian hitung sebelumnya. Gitu. Ya, jadi ambil di catatan yang belum dibuka koefisiennya. Oke, nah terus U-nya sendiri itu adalah ya udah kayak gini. Fungsinya ini adalah UT buat free vibration berarti ya. Fungsinya ini kan si Ki ya, Kn. Ini ditambah V atau A-nya kalian lah ya, A kecil kalian. Oke, jadi A ini adalah, ya ini ya, kalian kan udah dapat, A kemarin ya. Jadi matriks A ini adalah, tempelin aja A1, tempelin juga sama A2. A2 tempelin. Jadi bentuknya A11 terus A11 terus A21 itu ya, A21 ini A12, di sini A22. Jadi ini jadiin satu matriks saja. Nah, dialah matriks A atau matriks V lah, sama aja. Itu yang dimaksud A atau V. Jadi kemarin kalian sebenarnya cuma sampai matriks A ini ya. Nah, kita lanjutin. Kalau ada pertanyaan, nanya aja langsung ya. Adela Riri, bisa ngomong Mbak? Baik, Bu. Solusi persamaan getaran bebas pada sistem tak teredam. Solusi umum persamaan gerak diberikan oleh persamaan 9,5 sehingga untuk nilai n 1, 2, 3 atau n, maka persamaan 9,5 dapat ditulis menjadi UT sama dengan sigma Vn dikali An cos omega n T ditambah Bn sin omega Wn dikali T, menjadi UT sama dengan sigma Pn omega n dikali min An sin omega n dikali T ditambah Bn cos omega Wn dikali T. Pada saat T sama dengan 0, maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi U0 sama dengan sigma Pn dikali Qn dikali 0, kemudian untuk U single dot T sama dengan sigma Pn dikali Q single dot N. Dan saat T sama dengan 0, persamaan 9,14 dan 9,15 memberikan U sama dengan 0, U0 sama dengan sigma Pn An menjadi An sama dengan Qn, dan U single dot T sama dengan sigma Pn omega n Bn menjadi Bn sama dengan Qn per omega n. Jadi UT sama dengan sigma Pn dikali Qn 0 cos omega nt ditambah Q single dot n 0 per omega n dikali sin omega nt sama dengan sigma Pn Qnt. Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih Adela Riri. Nah, jadi kita kan udah tahu ya persamaan free vibration M-DOF itu ini 95 nih kan. Nah, lalu
kan AN-nya masih nggak tahu ya, AN koefisien, BN koefisien. Nah, yang dilakukan Adela Riri adalah mau membuka nih AN-nya berapa sih, BN-nya berapa gitu. Nah, jadi ya udah kita tulis lagi ya ini ya. Ini adalah peralihan, fungsi peralihannya gitu kan. Turunin pertama jadi kecepatan kan. Ini turunin mesin, ini turunin doang. Nah, terus masukin kondisi batas, masukin initial condition. Jadi kayak percepatan awal U0, kecepatan awal V0 gitu ceritanya. Nah, jadi masukin aja ya. Oh, masukin kalau T-nya 0 nih, masukin ke persamaan yang ini. Kan cos 0 1 kan? 1. Lalu sin 0 0 gitu kan? Berarti kan tinggal AN ya. Jadi ini tuh cuma masukin aja ke persamaan peralihan. Lalu dienolin gitu ya. T-nya 0 maksudnya, masukin T-nya 0. Ya udah, nah jadi nanti akan menjadi seperti ini kan. Kan tadi kan cos 0 1, jadi tinggal AN ditambah sin 0 0, BN-nya hilang. Jadi tinggal kayak gini kan, pindah ruas. AN itu ternyata sama dengan kayak peralihan awal gitu, tapi bahasanya Q ya, bukan U gitu. AN adalah si Q saat 0 gitu. QN saat 0. N itu tergantung banyaknya ragam ya. Jadi kalau ragam 1 ya Q1, Q2, pokoknya saat 0, saat ini saat 0. Jadi Q1 saat 0, Q2 saat 0 gitu. Jadi AN ternyata QN 0 saat 0. Nah, lalu masukin juga ke yang kecepatan nih. Kecepatan saat 0 kan V0 tuh. Nah, itu kayak gitu aja, masukin ke situ. Kan si 0 0, cos 0 1 kan gitu. Maka sisanya cuma si ini kan, sisanya cuma si BN. Nah, jadi BN pindah ruas, BN sama dengan Q single dot N ketika 0 gitu. Ya kayak kecepatan lah, tapi Q ya namanya. Per omega N gitu ya. Sekali lagi kalau ragamnya 1 ya berarti Q1 single dot saat 0 per omega 1 gitu. Pokoknya nanti kalau ragam 2 ya Q2 single dot 0 per omega 2 gitulah. Pokoknya terus aja, pokoknya bergantung ragam. Makanya di sini sigma ya. Sigma ini gabungan dari ragam. Jadi nanti untuk pergerakan massa 1 gitu, itu ada kontribusi ragam 1, ragam 2, ragam 3, dijumlahin aja tuh. Makanya di sini ada sigma. Di sini ada sigma nih. Jadi semua ragam itu berkontribusi menjadi peralihan. Jadi peralihan massa 1 itu kontribusi dari ragam 1, ragam 2, ragam 3, ragam 4, pokoknya kalau ada 12 ya berarti 12 ragam itu kontribusi semua. Cuma saham terbesar ada di ragam 1 lah. Jadi ragam 1 tuh kayak investor utamanya gitu lah ya. Pokoknya dia paling dominan tuh gitu. Ragam 1 paling dominan. Makanya jangan lupa diurutkan dari omega terkecil, dialah ragam 1. Dia paling mempengaruhi respon struktur ya. Peralihan tuh respon struktur ya. Oke, nah jadinya kayak gini kan, tinggal penjumlahan, sekali lagi tergantung jumlah ragam ya, dikalikan dengan V. Ini ya, ini penjumlahan ragam, dikalikan dengan V-nya, dikalikan dengan Q-nya. Ini kan Q. Ini udah rumus Q nih, yang AN BN-nya udah dibuka gitu. Jadi sisanya ya tinggal gini nih, set dah gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada. Belum ada? Ya sudah. Kita lanjutkan. Nah, untuk tadi kan kita udah ngomongin ini ya, ngomongin si bangunan 2 lantai ini. Nah, ini kasus 2 lantai ini kalau kita lanjutin, kayak kalian ngerjain kuis juga gitu, sampai ke A gitu, ini dapatnya segini nih A-nya. A ya A sama V sekali lagi sama ya, ini barang yang sama lah pokoknya. Nah, jadi
A1 kalau kalian kemarin ngerjainnya kan A1 ya. Ini A11, A21 gitu kan. Nah, lalu ini A2. A2 itu A12 sama A22. Gini kan. Nah, matriks A gitu kan langsung aja matriks A gitu. Itu ya langsung jadi satu matriks aja tuh. Jadi A11, A21, A12, A22. Langsung aja jadiin satu matriks. Dialah matriks A. Atau dialah matriks V gitu. Gitu. Nah, jadi sampai sini sebenarnya masih cara yang sama sebelum yang kalian kerjain di quiz. Oke, contohnya free vibration ya. Ini misalkan mau kita terapkan nih, mencari U-nya berapaan sih gitu kan? Jason Christopher, bisa tolong baca? Contoh 9.2, tentukan respon getaran bebas pada portal 2 tingkat untuk contoh 9.1 dengan nilai Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, dan Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0. Solusi dari persamaan 9.20 didapatkan Q1T sama dengan 1 cos W1T, Q2T sama dengan 1 cos W2T, dengan mensubstitusikan nilai Pn dari hasil perhitungan contoh 9.1 dan nilai Qnt di atas ke persamaan 9.2, U1T, U2T sama dengan 1/2 dan 1 cos W1T ditambah min 1 cos W2T. Oke. Ya, jadi itu omega ya, omega. Nah, jadi contohnya adalah kayak gini. Jadi ada free vibration gitu ya. Free vibration 2 tingkat dan kebetulan ya contoh sebelumnya aja gitu. Yang ini nih, yang udah kita hitung di sini ini. Nah, diketahui initial condition-nya gitu. Kayak ada peralihan. Kan kalau di SDOF itu kan ada ya peralihan ketika 0. Lalu peralihan pokoknya peralihan ketika 0, kecepatan ketika 0 gitu kan ya, V0, U0 gitu-gitu tuh. Nah, tapi sekarang bahasanya Q tuh yang fungsi itu Q gitu. Nah, Nah, diketahui Q1 berarti ragam 1 ya. Q1 saat 0 itu 1. Q2 saat 0 1 gitu. Lalu kecepatan 1 saat 0 itu 0, kecepatan 2 saat 0, 0 gitu. Jadi ini diketahui nih kondisi awalnya. Nah, jadi ya udah kita pakai aja rumus sebelumnya. Nah, jadi kita pakai rumus QNT gitu kan ya. Jadi dari yang diketahui ini kita masukin aja ke rumus QNT. Nah, sebenarnya rumus QNT kan ini kan, tapi kan ini ANBN belum dibuka. Nah, yang udah dibuka ini kan QNT sebenarnya kan. Ini kan QNT gitu kan. Nah, ya udah berarti Q ragam 1. Jadi ini masukin aja nih jadi persamaan buat ragam 1 tuh apaan sih gitu. Jadi ya masukin aja kan berarti Q1 saat 0 cos omega n-nya ragam 1. Jadi omega 1 ya langsung dikalikan T ditambah Q single dot 1 kan ya saat 0 dibagi omega 1 sin omega 1T. Nah, ini adalah ragam 1 nih, gitu kan. Nah, lalu dari yang diketahui, kan di soal diketahui ya, Q1 saat 0 itu 1. Q single dot 1 saat 0 itu 0. Ya udah kan berarti ini 0. Ini 0. Kan berarti tinggal ini 1 nih, 1. Makanya tinggal 1 cos omega 1T. Ini nih, 1 cos omega 1T. Demikian pula buat ragam 2. Jadi ragam 2 masukin aja kayak tadi gitu ya. Berarti ini langsung 2 ya. Jadi N itu ragam ya.
Nih, jadi ini langsung jadi 2 di sini. Ya udahlah ya. Ini jadi ragam 2, ini ragam 2, ini juga ikutan 2, ini 2, ini 2 gitu kan. Nah, jadi didapatkan 1 cos omega 2T. Ini nih dapatnya. Ya ini ya, dapatnya sekian. Nah, oke. Nah, sekarang kita maunya nyari U kan. Ini adalah persamaan persamaan yang fungsi yang tergantung kondisinya gitu kan tadi. Jadi ini berasal dari free vibration tadi ya, yang ini nih. Tapi udah dibuka ANPN-nya. In the end tadi itu free vibration kita. Oke, nah lalu kita udah punya V nih. V nih, ini nih V kan. Ini kita udah punya ini nih V, ini matriks V. Ya udah, jadi U-nya tinggal kaliin sebenarnya. Kaliin. Jadi bisa ditulis kayak gini, boleh ya, tulis kayak gini. Atau ditulis yang benar-benar fungsi matriks juga bisa ya. Jadi U1T gitu lah ya. U2T yang benar-benar matriks nih bentuknya. Sama dengan matriks V yang tadi ya, atau matriks A. Setengah 1. Minus 1. Minus 1, 1. Nah, lalu di sini cos omega 1T, cos omega 2T. Nah, ini kalau nulisnya benar-benar matriks gitu kan, sama aja tuh. Bentuk yang ditulis sekarang sama bentuk yang ini sama aja. Jadi, ini kan kalau kalian kaliin kan ya ini dikalikan ini, ditambah ini, kalikan ini. Kan sama aja kayak ini nih, kayak persamaan U1 nih. Ini kan sama aja kan. Lalu yang bawah, persamaan bawah, ini dikalikan ini, ditambah ini, kalikan ini. Itu kan sama kayak persamaan yang ini. Nih, jadi sama aja. Mau murni nulis dalam matriks atau dalam penjumlahan, silahkan aja. Atau dalam sigma, kayak gini, ya silahkan aja. Oke, nah jadi itu adalah peralihannya nih, peralihan kalau free vibration. U-nya itu nih, inilah U peralihan, ini adalah U peralihan. Nah kalau diplot, nah ini kebetulan yang diplot key-nya ya, ini bentuknya kayak gini key-nya. Q1 yang itu, Q2 yang putus-putus. Nah jadi ya udah ini adalah peralihan free vibration-nya ya, gitu. Jadi ini M dot free vibration. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Jadi sekarang udah kebayang nih, itu kalau di MDOF apaan sih gitu. Jadi lanjutin aja ya dari A itu. Jadi sebenarnya kalian dari yang udah kalian kerjain tuh di kuis, kalikan dengan key gitu. Kalau misalkan key-nya free vibration, ya bener-bener kayak gini nih caranya sama. Kalikan aja dengan key-nya, nanti kalian akan mendapatkan si U gitu. Si U-nya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, kalau misalkan untuk struktur yang lantainya ada 3, berarti A-nya juga 3 kan, Bu? Benar banget. Jadi 3 kali 3 ya. Jadi A-nya langsung aja. Kalian dapat A1 tempelin langsung. A2 sama A3 ini tempelin langsung. Nah ini kan A1 tuh 3 kali 3 kali 1. A2 juga 3 kali 1. Jadi nanti
A3 juga nanti jadi in the end 3 kali 3. 3 kali 3. Jadi kalau ditulis kayak gini ya. Jadi kayak 3 kali 3 itu berarti nanti jadi A11, A21, A31. Ini itu adalah si A1 lah ya. Ini adalah jajaran A1. Lalu habis itu A12, A22, A32. Ini jajaran si A2. Jajaran A2. Lalu ini berarti A13, A23 sama A33. Ini adalah jajaran A3. A3. Nah, jadi A1 ini nanti kalau tadi digambar ya, nah ini A11, berapa tadi? A21, A31, A31, A31. Yang ini A12, A22, A32. Yang di sini A13, A23, lalu A33. Ya, gitu. Harusnya bentuk itu apa namanya? Apa sih? Ragam getarnya harusnya bentuknya kayak gini ya. Gitu. Terus ya itu adalah si matriks A-nya. Bentuknya 3 kali 3. Ini jadi satu matriks ya. Ini jadi satu matriks. Set gitu. Matriks 3 kali 3. Masanya juga akan 3 kali 3. Terus U-nya ya ini ya 3 kali 1 U-nya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi di sini kalau sampai sini paling kalian mengenal sesuatu yang baru adalah V ya. Ya udah V adalah jadiin aja si A-nya jadi 1. Terus habis itu kalikan dengan Q. Nah, ini Q juga baru nih, kalian baru kenal tadi baru aja. V kalikan Q dialah U gitu. Jadi kalau di MDOF nggak langsung dapat U, kita tuh dapatnya V gitu ya. Lalu harus kita cari dulu persamaan tergantung kondisi. Kalau free vibration persamaannya kebetulan ini. QN-nya kebetulan ini. Itu. Ya, jadi sampai sini kita setidaknya tahulah buat apa sih A itu gitu kan. Jadi A itu belum A itu belum peralihan. A itu cuma proporsional perbandingan. Jadi kalau ini kita misalkan 1, jadi kan kita misalin ini 1 gitu kan. Dapatnya ini misalkan 1,2, ini 1,3. Lalu kita misalkan ininya 1. Ini bisa aja dapatnya 0,9 gitu. Yang ini dapatnya minus 0,7 misalkan. Nah, itu perbandingan aja. Kalau ininya 1 ya A2 bakal segitu, A32 bakal segitu. Kalau ininya 2 ya ini akan proporsional gitu ya, 2 kali lipatnya juga gitu. Jadi A itu sekali lagi cuma proporsi gitu, cuma proporsi. Jadi bukan U. Kalau mau jadi U harus dikalikan dengan Q gitu. Nah, oke, sampai situ ya itu vibration ya udah cukup gitu aja lah. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, ya. Jadi ya terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi kalau SDOF itu kan ada yang free vibration, ada yang force, gitu kan? Nah, habis ini kita akan menuju ke force vibration nih. Cuma untuk menuju ke force vibration itu kalian harus kita kenalkan sesuatu yang
sangat sangat penting dan berguna, sangat membantu untuk menyelesaikan force vibration nanti. Namanya adalah normalisasi, normalisasi, gitu ya. Ini akan nanti kalian akan mengenal apa yang namanya matriks normalisasi. Sekali lagi, ini akan berguna banget ketika ada beban, yaitu force vibration. Gitu, karena nanti kalau ada beban agak rumit gitu, nah ini sangat membantu nih, sangat sakti lah ini si matriks normalisasi ini sangat sakti. Oke, nah jadi kita akan belajar tentang normalisasi ya. Jadi ini adalah bangunan yang sama kayak yang tadi, bangunan yang sama, cuma 2x2, cuma 2 lantai gitu ya. Nah ini adalah A yang tadi ya, ini kan A yang tadi ya. Plot jadi satu matriks, dialah matriks V. Matriks V ini, atau matriks A lah ya, gitu. Nah ini ya tadi ya, plot aja tadi A1 sama A2, A3, kalau misalkan ada 12 ya sampai A12 ya. Sampai A12. Nanti kalau sampai A12 berarti 12 kali 12 matriks kalian. Gitu. Jadi kalau ada 12 tingkat ya 12 kali 12 gitu. Pokoknya tergantung banyaknya DOF gitu. Dan juga ini ya ragam gitu. Ya jadi biasanya sih kalau ada 12 DOF ya ada 12 mode ya gitu. Nah, Nah, jadi ini adalah matriks V atau matriks A kalian nih. Kalau kalian tempel aja pokoknya dapatnya ini ya. Ini tuh cuma matriks A yang ditempel. Gitu. Terus kalau ini kolom ya, kolom ini hubungannya adalah ragam. Jadi ini adalah kolom punyanya ragam 1 atau mode ya, mode itu bahasa Indonesianya ragam. Jadi ini punyanya mode 1 atau ragam 1. Nah, jadi sebenarnya apaan sih ragam? Itu nanti kalian tuh sekali lagi akan mendasari perilaku struktur terhadap gempa gitu ya, terhadap beban dinamik. Jadi nanti kalian akan tahu tuh apaan sih mode 1, apaan sih mode 2, mode shift apaan gitu kan. Nah, nanti kepake banget tuh buat PG beton, ya PG baja, ya apapun strukturnya sih, jembatan, ya pokoknya ada mode 1, mode 2, mode 3 itu akan selalu ada tuh. Itu adalah properties dari struktur. Pasti punya tuh struktur itu yang namanya frekuensi natural. Dan tergantung jumlah ragamnya gitu ya. Jadi kalau ragamnya 12 ya berarti ada 12 itu mode shape gitu. Dan sekali lagi yang frekuensi terkecil dia paling dominan. Jadi dia harus jadi mode 1 gitu ya. Harus diurutin dari yang terkecil. Karena kalian kalau nge-solver bisa aja dapat yang gede duluan baru yang kecil gitu. Pokoknya urutin ragam 1 adalah yang paling kecil lah gitu. Ya, oke. Jadi kalau kolom itu ngomongin ragam. Kolom ini jadi ini punyanya ragam 2 nih, punya mode 3, mode 4 seterusnya aja. Itu pokoknya kalau kolom itu ngomongin mode. Kalau baris itu ngomongin masanya atau DOF-nya lah. Jadi perpindahan di titik DOF 1 gitu ya. Gitu itu ke sini nih, baris berarti ya. Berarti kalau baris ya sudah kita ganti ya. Kalau baris itu kita ngomongin masanya atau DOF-nya lah ya. Pokoknya titiknya, titik perpindahan 1 gitu maksudnya. Titik perpindahan 2 gitu. U1, U2 pokoknya itu baris gitu. Ya udah gitu aja. Pokoknya ini sebenarnya matriks A, cuma kalian tempel aja jadi 1. Oke, nah matriks A ini atau matriks V itu akan kita normalisasi. Karena kita butuh banget nih
kita butuh banget nih menormalisasi itu, karena sekali lagi ini sakti nih akan sangat membantu kalian untuk akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan force vibration, karena yang namanya force vibration rumit nih kalau kalian nggak pakai matriks normalisasi gitu. Ya, oke. Jadi ini masih sama ya, masih sama matriks yang ditempel yang A yang kalian punya itu masih sama gitu kan. Nah, sekarang si matriks A ini atau matriks V mau kita normalisasi gitu. Caranya adalah masing-masing tiap mode dibagi akar suatu faktor dari tiap mode gitu. Jadi ceritanya nanti ini nih suku yang di sini nih akan dibagi akar dari ini buat mode 1 gitu. Nanti kan ini punyanya mode 1 semua ya, ini juga dibagi, yang ini juga dibagi akar dari faktor buat mode 1. Faktor yang ini buat mode 1. Ini juga dibagi akar dari faktor buat mode 1. Ini juga, pokoknya kan ke sini ngomongin mode kan. Ini punya mode 1. Ini nanti juga, tapi dibagi punyanya mode 2. Jadi nanti ini dibagi akar dari faktor mode 2 gitu. Ke bawah ini juga dibagi akar faktor mode 2, bagi akar faktor mode 2, bagi akar faktor mode 2 gitu ya. Ini sampai terus aja sampai ada berapa mode gitu. Terus aja juga sampai ada ini berapa ya, ini ya ke kanan sampai ada berapa mode gitu. Jadi, nah apa itu faktornya gitu ya? Cara dapat faktornya sebenarnya kayak gini aja sih. Sigma itu ya udah jumlahin aja, intinya jumlahin aja terus gitu. Pi kan misalkan ngomongin mode 1 dulu gitu kan ya, kita cari faktornya mode 1 kan, berarti kan tinggal V punyanya massa 1 di mode 1 dikuadratkan dikalikan massa 1. Terus I-nya sampai jumlah massanya ada berapa dov-nya. Jadi lanjutin terus. V punyanya dov atau massa 2 gitu. Di mode 1 gitu kan, dikuadratkan dikalikan massa 2. Terus V jumlahin terus ya, V punyanya massa 3 di mode 1 kuadrat dikalikan massa 3. Terus aja lanjutin aja. Nah, itu adalah faktor buat mode 1 gitu. Nah, gampangnya adalah M1 itu adalah ini kuadrat dikalikan massa 1. Ditambah ini kuadrat dikalikan massa 2. Ditambah ini kuadrat dikalikan massa 3. Ditambah ini kuadrat dikalikan massa 4. Terus saja ada berapa massa gitu kan. Nah, dia jadi M1 gitu. Nah, buat M2 itu ya ini kuadrat dikalikan massa 1. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat dikalikan massa 2. Ditambah ini kuadrat dikalikan massa 3. Ditambah ini kuadrat dikalikan massa 4. Terus saja ada berapa massa. Dia jadi faktor punyanya mode 2 gitu. Jadi terus juga ini tergantung ada berapa mode gitu ya. Ini juga jadinya ada berapa faktor mode nih gitu ya. Pokoknya sejumlah mode-nya gitu kan. Nah, lalu normalisasinya adalah ya ini ya udah kita tulis aja M3 ada gitu lah ya. M3 misalkan ada M3 sampai MN gitu lah ya. Nah, jadi normalisasi itu adalah ini nanti angka di sini dibagi akar dari M1. Nanti angka sini juga dibagi akar dari M1. Yang ini juga dibagi akar dari M1. Terus saja ini juga ya. Dibagi akar dari mode 2. Terus sampai ada berapa massa gitu kan. Nah, nanti kan kalian punya angka yang baru ya, angka yang hasil pembagiannya itu tadi. Nanti jadi normalisasi, nulisnya gini aja lah ya. Normalisasi 1
1 gitu kan, yang udah dibagi ya, normalisasi 2 1 dan terusnya aja. Ini jadi matriks baru nih di sini gitu. Nah, terus juga ya punyanya ragam 2. Warna apa lagi ya? Oranye. Nah, ini angka di sini dibagi akar dari punyanya mod 2. Akar di sini ini angka di sini lah ya, dibagi akar dari punyanya mod 2. Angka di sini dibagi akar dari punyanya mod 2. Angka di sini dibagi akar dari punyanya mod 2 terus saja. Nah, taruh di sini ya. Normalisasi 1 2. Normalisasi 2 2 terus saja taruh sini. Nah, demikian juga mod 3 ya. Jadi angka di sini mod 3 ini dikalikan dengan akar punyanya mod 3 taruh sini gitu kan. Jadi 1 3 gitu kan. Normalisasi 2 3 gitu seterusnya aja. Ini juga seterusnya. Nah, inilah matriks normalisasi gitu. Ini adalah matriks normalisasi nih yang sangat akan kita butuhkan buat force vibration. Jadi dapat matriks baru ya di sini, pengembangan dari matriks V berubah jadi matriks V normalisasi. Jangan lupa akarnya ya, jadi jangan langsung dibagi ini doang, tapi akar dari ini. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Nggak ada pertanyaan? Masih aman? Nah, ini adalah contoh dari sebenarnya ini udah kita bahas 2 minggu yang lalu. Contohnya sama persis nih kayak gini. Nah, kita coba lanjutin ya sampai normalisasi gitu ceritanya. Ya, jadi waktu itu tuh ada bangunan 2 lantai gitu ya, gambarnya kayak gitu, masa lantai 1 2000, masa lantai 2 1000, tinggi antar lantai 4 meter, modulus elastisitasnya sekian, inersia sekian. Lalu ditanya hitung frekuensi alami dan ragam getar. Ya, jadi ini adalah soal yang sama pokoknya, sama 2 minggu yang lalu. Lalu cara pertama kita sama, kita hitung kekakuan tiap kolom, gitu kan ya. Kolom 1 sekian, kolom 2 sekian. Ya ini bedanya kolom 1 sama kolom 2 cuma ini ya perotakannya sekali lagi. Ada yang 12 EI per L pangkat 3, ada yang 3 EI per L pangkat 3. Lalu kita patah-patahin, kita dapat matriks kekakuan kan. Lalu matriks massa, ya ini sekali lagi matriks kekakuan harus simetris ya. Ini harus mirip nih sama ini. Kalau kalian beda berarti ya salah tuh. Udah pasti salah gitu. Nah, terus matriks massa tinggal kayak gini ya, diagonal, lainnya 0. Jadinya cuma kayak gini. Lalu kita determinankan sama dengan 0, kita solver dapat lambda 1 kuadrat sama lambda 2 kuadrat. Lalu nanti kita bisa dapatkan omega 1 sama omega 2 frekuensi natural. Jangan lupa urutkan dari yang terkecil ya, gitu. Lalu kita coba satu-satu ya. Ya ini ya, jadi periode tinggal 2 pi per omega ya. Nah ini nanti kalau di PG beton, PG baja, semua analisis struktur gitu ya, baik apapun lah strukturnya, maksudnya gedung, jembatan, apapun itu berapa periodenya. Nah itu pasti nanti ada tuh. Nah ini dasarnya ini ya, periode struktur tuh ini. Nah terus habis itu kita coba satu-satu gini kan, buat cari ragam getar kan, kita determinanin gitu kan, lalu kita masukin ke ya ini persamaan yang ini sih, persamaan yang ini kan. Lalu jadi ada 2 persamaan, lagi ada berdua persamaan, mau pakai persamaan 1 apa 2 gitu kan ya. Lalu ini masukin ke persamaan 1, dapat mode shape-nya kayak gini atau ragam getarnya kayak gini. Sehingga A1-nya seperti ini. Nah, lalu kita cobain buat ragam 2.
kayak gitu ya, kita pakai persamaan nomor 1 gitu, dapat A2-nya kayak gini, bentuknya kayak gini, sehingga A2-nya kita dapetin kayak gini. Nah, oke, masih sama kan? Nah, ya ini bedanya ya, ini bedanya. Maria Margareta bisa mencoba membacanya? Bisa, Bu. Oke. Normalizing. Solusi persamaan dari 8.33. Hitunglah untuk masing-masing ragam. Akar sigma AIJ MJ AJI sama dengan ragam 1 akar 1 kali 2000 kali 1 ditambah 1,2392 kali 1000 kali 1,2392 sama dengan 59,4610. Ragam 2 sama dengan akar 1 kali 2000 kali 1 ditambah minus 1,6142 dikali 1000 dikali minus 1,6142 sama dengan 67,8649. Ragam getar yang dinormalisasi. Ragam 1 I11 sama dengan 1 per 59,4610 sama dengan 0,0168. I21 sama dengan 1,2392 dibagi 59,4610 sama dengan 0,0208. Ragam 2 sama dengan Pi12 sama dengan 1 per 67,8649 sama dengan 0,0147. Pi22 sama dengan minus 1,6142 dibagi 67,8649 sama dengan minus 0,0238. Yang dinyatakan dalam bentuk matriks menjadi Pi sama dengan 0,0168, 0,0147, 0,0208, minus 0,0238. Ya, oke. Terima kasih, Maria Margareta. Ya, ini tadi kita udah dapet A ya. Salah. Ini benar kan ya? Nah, ya benar kan? Nah, jadi kita udah dapat matriks A ya. A ini tempelin aja gitu kan. Jadi matriks A gitu. Ini mungkin dicatat, diulang lagi ya di sini ya. Jadi matriks A matriks A sekali lagi itu kan tempelan matriks 1 sama matriks 2 kan. Matriks A1 sama matriks A2. Jadi kalau jadi yang tadi kita kopas aja ya. Jadi A itu nanti jadinya ya ini A11, A21, A12, A22 gitu kan. Nah, ini adalah 1,2392, 1 minus 1,6142. Set gitu kan. Nah, ini adalah matriks A atau matriks V yang sebelum dinormalisasi. Nah, kita mau menormalisasi pakai cara yang ini sih sebenarnya nih yang ini tadi yang kita udah breakdown gitu ya. Sebenarnya ikutin aja sih ini. Bagi akar dari si ini aja. Ikutin aja rumus ini karena ini sebenarnya ini rumus yang sama sih ini, tapi nanti kalian bingung AID sama AJ ini mungkin nanti kalian bingung, jadi mendingan kalian ini aja pakai ini. Jadi V-nya dikuadratin dikali masanya gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya V11 ya ini ya. V11 dikuadratkan dikalikan massa 1. Ini V21. Ini V21 nih dikuadratkan dikalikan massa 2 gitu. Nah, di akar gitu, jadi ini udah dalam akar ya, sigmanya udah dalam akar, ini 59 itu udah di akar. Jangan lupa akarnya. Kalau tadi M ini jangan lupa di akar, ini belum ada akarnya, jangan lupa di akar gitu. Jadi cuma kuadrat kalikan massa gitu aja, biar nggak pusing. Terus itu adalah faktor untuk ragam 1. Jadi ini ya, jadi ini
ragam 1 jadinya ini kuadrat dikalikan massa 1 ditambah ini kuadrat dikalikan massa 2. Lalu di akar, ini adalah si 59. Nah, lalu buat ragam 2, ya ini tulis aja lah ya, isi akar M1 itu adalah 59,4610 gitu lah ya. Nah, terus habis itu buat ragam 2. Ini kuadrat dikalikan massa 1 ditambah ini kuadrat dikalikan massa 1. Ini kan ya. Ini kuadrat dikalikan massa 1 ditambah ini kuadrat dikalikan massa 2 di akar gitu ya. Jadi ini kuadrat dikalikan massa 1 ditambah ini kuadrat dikalikan massa 2 di akar. Jadi dialah akar dari M2 67,8649. Nah, normalisasi itu adalah satu di sini dibagi sama ini. Akan jadi yang ini. Ya ini kan ya. Masuk ke ini. Ke tempatnya lah kalau dia di posisi di sini ya masukin ke posisi yang sama ya. Terus habis itu masih ngomongin ragam 1 gitu kan. Ini dibagi sama buat ragam 1 juga ya. Ini si 59. Ini kan. Kan hasilnya ini nih. Masukin ke sini. Gitu ya. Jadi ini kan ada di bawah sini ya. Jadi masukinnya ya ke sini. Nah, demikian pula juga punyanya ragam 2 ya. Ragam 2. Oke, nah ini aja. Jadi ragam 2 yang ini nih dibagi faktornya si ragam 2, 67 kan. Ini kan jadinya segini, taruh ke segini karena dia kan di atas kanan. Lalu selanjutnya juga yang ini punyanya ragam 2 dibagi dengan faktornya si ragam 2 juga. Jadinya segini, taruh di kanan bawah. Jadi inilah matriks normalisasi. Gitu. Oke, jadi kayak berubah aja nih, berubah sih matriks V berubah. Evolve lah ya, evolve. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, masih ini. Jadi materi hari ini sampai sini aja gitu. Jadi sekali lagi normalisasi ini akan kepake banget buat kondisi force vibration. Jadi ini akan berguna buat materi setelahnya. Jadi kalau saya wrapping up gitu ya. Hari ini kita belajar ngelanjutin dari A, hubungannya ke U itu apaan sih? Lalu kalau coba diterapkan ke free vibration gimana sih? Nah ini sampai sini ya. Lalu habis itu kita akan menuju ke force vibration. Tapi pembahasan force vibration itu juga sangat panjang gitu ya. Jadi di sini kita kenalkan dulu nih yang namanya matriks normalisasi. Jadi matriks normalisasi ini akan berguna untuk force vibration. Gitu. Jadi ini akan kepake buat nanti kalau ada beban luar. Akan sangat membantu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jonathan, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Ya, jadi ya udah kayak gitu aja kuliah hari ini gitu.